Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Belakangan ini menyebar sebuah penggalan video yang menunjukkan saya seolah menyatakan sedang berlangsung invasi Cina ke Indonesia. Di video itu ada peringatan, buzzer cebong sadar, dengar apa kata kolega lu. Yang tentu saja maksudnya adalah, wahai para pendukung Jokowi sadarlah, dengar apa kata Ade Armando. Dalam video itu saya seolah-olah menampilkan deretan fakta yang menunjukkan Cina akan menjajah Indonesia. Potongan video itu disebar secara masif, sistematis, dan terencana. Penyebarnya tentu saja adalah kaum anti-NKRI. Mereka terus menyebarkan kebohongan untuk menghancurkan Indonesia. Mereka itu busuk, pecundang, dan pengecut. Saya rasa setidaknya ada 3 tujuan yang ingin dicapai dengan penyebaran video fitnah itu. Pertama, mereka ingin membangkitkan kebencian pada pemerintah Jokowi. Mereka ingin menakut-nakuti bangsa Indonesia bahwa pemerintah Jokowi dengan sengaja mengizinkan invasi pemerintah Cina atau pemerintah Tiongkok ke Indonesia. Ini memang narasi yang sangat suka mereka ulang-ulang. Mereka terus menyebarkan kebohongan bahwa Presiden Jokowi tunduk pada kepentingan pemerintah dan bisnis Cina. Karena itu mereka menyebarkan penggalan video yang seolah-olah menunjukkan saya sebagai pendukung Jokowi mengakui bahwa pemerintah Indonesia memang mengizinkan invasi Cina. Kedua, mereka ingin menghancurkan reputasi saya karena mereka luar biasa membenci saya. Kaum anti-NKRI berhati busuk dan pengecut ini ingin sekali menghancurkan saya. Mereka sudah berulang kali berusaha memperkarakan saya melalui jalur hukum. Mereka menuduh saya macam-macam, tapi yang paling sering adalah saya dituduh menodai agama dan mencemarkan nama baik. Syukurlah, semua kasus yang diperkarakan itu mengada-ada. Sama sekali tidak masuk akal dalam kualifikasi pelanggaran hukum. Mereka bahkan berusaha membunuh saya. Pada 11 April tahun lalu saya dikeroyok dengan biadab oleh pasukan mereka. Saat saya dipukuli dan ditendangi itu, saya tahu betapa aksi kekerasan itu dilakukan untuk menghabisi nyawa saya. Alhamdulillah pasukan kepolisian berhasil menyelamatkan saya dari keroyokan pengecut itu. Sekarang dengan menyebarkan fitnah yang tadi saya sebut di awal, mereka ingin membuat saya nampak sebagai seorang yang menghasut kebencian terhadap Cina. Tujuan ketiga adalah memang membangkitkan kebencian masyarakat Indonesia pada pemerintah Tiongkok sekaligus warga Tionghoa di Indonesia. Kelompok anti-NKRI ini pada dasarnya rasis. Mereka sangat membenci kaum Tionghoa atas dasar agama dan ras. Jadi kalau rakyat Indonesia sampai percaya pada apa yang seolah-olah saya katakan, mereka berharap kebencian terhadap kaum Tionghoa dan pemerintah Tionghoa akan menjadi-jadi. Jadi seperti saya katakan, mereka sangat busuk dan pengecut. Alih-alih berdebat secara terbuka tentang kebijakan pemerintah Jokowi, tentang kaum Tionghoa, dan tentang saya, mereka memilih cara yang luar biasa kotor, yakni menyebarkan kebohongan dan fitnah. Mereka melakukannya secara sistematis dan terencana. Mereka menggunakan video saya di Cokro TV, memenggalnya dengan rapih dan kemudian menyebarkannya secara luas. Video yang dimanipulasi itu adalah video yang dipublikasikan pada 21 Agustus 2021. Bayangkan sebuah video yang hampir berusia 2 tahun lalu. Busuk kan? Video saya itu berjudul Perang Invasi Cina ke Indonesia. Sampai sekarang video asli itu masih bisa disaksikan di kanal Cokro TV. Sebagaimana terbaca dalam judulnya, pada video itu saya sebenarnya bicara soal fitnah bahwa pemerintahan Jokowi seolah secara sengaja mengizinkan penjajahan Indonesia oleh Cina. Fitnah itu saya rangkum dari percakapan di berbagai WhatsApp group. Isi fitnah tentang Cina itu sangat fantastis, tidak masuk akal, namun ternyata ada banyak orang yang mempercayainya. Misalnya saja, dalam narasi penuh fitnah itu digambarkan bahwa saat ini sudah ada 14 juta tentara Cina masuk ke Indonesia. Targetnya, kata fitnah itu, pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina menetap di Indonesia. Kata si penyebar fitnah itu, orang-orang Cina akan berpura-pura sebagai tenaga kerja asing dan tenaga kesehatan. Menurut fitnah ini, Cina akan melumpuhkan sistem pertahanan, melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan pendidikan, dan juga melumpuhkan agama. Dalam skema fitnah kaum anti-NKRI itu, Cina berusaha menjajah Indonesia karena tanah mereka sudah terlalu penuh sehingga membutuhkan wilayah baru untuk diduduki. Mereka juga memfitnah bahwa Cina sengaja menyebarkan COVID-19 untuk melemahkan bangsa Indonesia.
Seperti saya katakan, segenap fitnah ini sama sekali tidak masuk akal dan tidak didasarkan pada bukti apapun. Nah, kebohongan itulah yang saya berusaha expose di video saya. Ternyata video itu lantas diedit dan dimanipulasi oleh kaum anti-NKRI busuk. Para pembuat fitnah itu dengan sengaja mengedit video saya sehingga seolah-olah saya justru menyatakan bahwa memang ada invasi Cina ke Indonesia. Mereka menghilangkan bagian-bagian dari video saya di mana saya menyatakan invasi Cina itu adalah fitnah, bohong, hoax, prank. Jadi kalau dalam versi aslinya saya menyatakan sekarang beredar kabar bohong bahwa Cina sedang menginvasi Indonesia, itu diedit sehingga saya seolah-olah menyatakan sekarang Cina sedang menginvasi Indonesia. Setelah dimanipulasi semacam itu, video itu pun disebarkan. Dengan sengaja mereka sebarkan ke berbagai WhatsApp group, termasuk grup-grup yang sebenarnya diisi oleh kalangan pro NKRI. Kerja mereka rapi betul. Saya baru tahu bahwa ada video editan ini dari dua tipe sumber. Yang pertama adalah dari teman-teman pro NKRI. Umumnya mereka heran mengapa saya mengkampanyekan bahaya invasi Cina. Sebagian besar dari mereka mengaku tidak percaya, namun tetap harus bertanya langsung pada saya. Kepada mereka biasanya saya kirim saja link ke video asli tanggal 21 Agustus 2021 itu pada mereka. Setelah itu mereka akan bilang mereka paham bahwa video yang kini menyebar itu hasil editan. Tipe sumber kedua yang mengirim video editan tersebut adalah kaum anti-NKRI. Ini pun ada dua jenis. Ada yang menyatakan bersyukur bahwa pada akhirnya mata Ade Armando terbuka tentang ancaman Cina yang selama ini mereka percaya. Mereka mengucapkan Alhamdulillah. Tipe kedua adalah kaum anti-NKRI yang mempertanyakan mengapa tiba-tiba sekarang Ade Armando berubah haluan. Ada saja yang mengatakan bahwa nampaknya saya sekarang memang sudah membenci Jokowi karena sudah kehilangan penghasilan sebagai buzzer dan tidak dapat jabatan komisaris. Karena itulah kata mereka, saya sekarang mengungkapkan fakta tentang invasi Cina yang selama ini ditutup-tutupi. Buat saya apa yang dilakukan kaum anti-NKRI itu menjijikkan. Mereka dengan mudah begitu saja menyebarkan kebohongan. Mereka percaya bahwa tujuan memang menghalalkan cara. Mereka tidak peduli dengan moral, kejujuran, kebenaran. Mereka mungkin saja seolah melandaskan diri pada agama. Tapi jelas sudah hati mereka busuk. Mereka tahu banyak warga Indonesia yang sangat mudah ditipu karena keluguan dan kebodohan mereka. Dan kaum bodoh inilah yang terus dijadikan sasaran kampanye penuh fitnah dari mereka. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.